Apakah Anda masih malu atau kurang percaya diri untuk tampil di depan kamera? Anda dapat memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence untuk membantu Anda membuat konten pembelajaran yang menarik. Banyak aplikasi AI yang dapat Anda gunakan dengan mudah dan gratis. Tis. Bang Kodirin, makan ikan. Para hadirin, mari kita lanjutkan. Kita, para widyaiswara, tentunya sudah terbiasa tampil dan berbicara di depan audiens. Pembelajaran yang dilakukan secara luring sudah biasa dilakukan. Saat ini, kita juga dituntut untuk membuat konten-konten pembelajaran online. Namun, beberapa dari kita masih banyak yang kurang percaya diri di depan kamera. Salah satunya adalah saya. Video ini dibuat pakai AI. Mulai karakter atau modelnya, dan juga videonya. Bahkan, konten atau materinya bisa kita gunakan AI. Banyak aplikasi AI yang bisa kita gunakan gratis, dan cukup bagi kita untuk membuat konten pembelajaran. Jadi, bagi kita para pemalu di depan kamera, AI sangatlah membantu. Cara penggunaan AI ini sangat mudah, tidak memerlukan pemahaman yang canggih tentang komputer, pemrograman ataupun desain. Orang awam komputer pun bisa melakukannya. Yang penting jangan merasa alergi. Kita hanya perlu ketikkan prompt atau deskripsi yang kita mau, lalu generate. Dan, hasilnya langsung kita dapatkan. Berikut ini adalah salah satu contoh materi pembelajaran yang dibuat menggunakan AI. Materi-materi pembelajaran lainnya dapat diakses pada klc2.kemenkeu.go.id. Bang Kodirin, ketemu biawak. Hadirin, yuk kita simak. Kementerian Keuangan memiliki Knowledge Management System atau KMS yang berisi banyak pengetahuan atau pembelajaran yang dapat diakses oleh publik secara bebas. Dalam KMS ini, atau dalam klc2.kemenkeu.go.id, ada beberapa materi pembelajaran yang saya post. Ada 4 video microlearning seri faktur pajak, dan 1 video terkait nilai lain dan besaran tertentu. Saat ini, video tersebut masih dalam review oleh panitia penjamin mutu. Dan dalam waktu dekat, insya Allah akan dipublish. Dan materi ini akan digunakan dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak, seperti pelatihan teknis perpajakan dasar, pelatihan perpajakan menengah, beberapa pelatihan untuk jabatan akun representatif, pemeriksa pajak, dan para pejabat pengawas, serta oleh siapa saja yang akan mempelajari terkait faktur pajak. Mari kita buka salah satu contoh materi pembelajaran dengan memanfaatkan AI. Salam jumpa kawan Puspa. Bersama saya Muhammad Jufri, Widyaiswara Pusdiklat Pajak. Senang sekali bisa menemani kembali kawan Puspa untuk membahas terkait PPN. Kali ini kita akan bahas terkait faktur pajak, sehubungan adanya ketentuan baru tentang faktur pajak yaitu Perdirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Per 11 Tahun 2022. Pembahasan akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama, keterangan dalam faktur pajak, berikutnya penomoran faktur pajak untuk PKP pedagang eceran, dan batas waktu pembuatan dan upload faktur pajak. Kita melangkah ke bagian pertama, yaitu keterangan dalam faktur pajak. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Syarat formal, artinya, keterangan harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Syarat material, berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Keterangan dalam faktur pajak paling sedikit memuat kode dan nomor seri faktur pajak, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut dalam satuan rupiah. Tanggal, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak, yaitu nama PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Pengisian identitas pembeli BKP, penerima JKP, untuk WP Badan dan IP berupa nama, alamat, dan NPWP. WPOP berupa nama, alamat, dan NPWP atau NIK. SPLNOP berupa nama, alamat, dan nomor paspor.
SPLN badan dan bukan SP berupa nama dan alamat. Jika identitas sebenarnya berbeda dengan identitas yang tertera dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP, maka WP harus mengajukan permohonan perubahan data, sesuai identitas sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam identitas alamat penyerahan BKP JKP berbeda dengan alamat pengiriman BKP JKP, diatur secara khusus dalam Pasal 6 Ayat 6, Ayat 7 dan Ayat 7 A/11 tahun 2022, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut. Khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas kepada PKP di kawasan tempat tertentu. PKP pusat terdaftar di KPP WP Besar, khusus, Madya atau KPP BKM, dan BKP JKP dikirim atau diserahkan ke cabang. Sebagai contoh, PKP IBC menyerahkan kepada PT XYZ kantor pusat Medan, namun barang dikirim ke PT XYZ kantor cabang Binjai. PT XYZ telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang. PT XYZ terdaftar di KPP Madya Medan. Atas penyerahan BKP tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Maka pengisian identitas pembeli menjadi nama PT XYZ. NPWP adalah NPWP PT XYZ. Alamat Binjai. Lalu bagaimana jika alamat kirim barang ternyata berbeda dengan alamat NPWP cabang? Alamat apa yang harus kita input di faktur pajak? Sementara pembeli tidak mendapat fasilitas dan tidak terdaftar di KPP BKM. Jika kembali merujuk kepada Pasal 6 Ayat 2/11, bahwa identitas pembeli BKP atau penerima JKP wajib diisi sesuai yang sebenarnya atau sesungguhnya, maka identitas alamat sesuai barang dikirimkan. Agar diperhatikan bahwa pengisian keterangan faktur pajak, termasuk identitas pembeli, harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Jika tidak terpenuhi, maka dianggap faktur pajak tidak lengkap, yang konsekuensinya dikenai denda sesuai Pasal 14 Ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Demikian pembahasan terkait faktur pajak. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap bergembira. Kita jumpa kembali pada pembahasan PPN berikutnya.